Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah yang beranggotakan saya sendiri Berta Tebay, Darul Iman, Tri Gerda Oktavia akan mempresentasikan materi mengenai kultur sekolah, pelayanan prima dalam konteks sekolah maupun kelas untuk menuju budaya mutu. Selamat menyaksikan. Pengertian: budaya adalah apa yang dilakukan orang dan apa arti tindakan mereka bagi mereka. Budaya adalah gagasan, nilai-nilai, dan sikap yang disumbangkan oleh kelompok. Perilaku merupakan cerminan budaya dan kepemimpinan. Hal yang dilakukan orang dalam organisasi mencerminkan perilaku pemimpinnya. Jika pemimpin perilaku positif, kaum fleksibel di tengah akan mengikutinya. Menurut Masong dan Tilomi, budaya sekolah diartikan sebagai sistem makna yang dianut bersama oleh warga sekolah dan membedakannya dengan sekolah lain. Menurut Deal dan Peterson, budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas, administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Selanjutnya yaitu fungsi. Nah, fungsi ini ada 4. Yang pertama, untuk jenis instruksi yang dinilai. Yang kedua, cara memandang pengembangan profesional. Yang ketiga, pentingnya belajar bagi semua siswa. Yang keempat, kuat positif budaya kolaboratif memiliki efektif yang kuat pada banyak kultur sekolah. Selanjutnya yaitu dampak. Nah, dampak nih, yang pertama, budaya mendorong keefektifan sekolah dan produktivitas. Yang kedua, budaya meningkatkan aktivitas kolegial dan kolaboratif yang mendorong praktik komunikasi dan pemecahan masalah yang lebih baik. Yang ketiga, budaya mendorong perubahan dan upaya perbaikan yang berhasil. Yang keempat, budaya membangun komitmen dan identifikasi staf, siswa, dan pengelola. Yang kelima, budaya memperkuat energi, motivasi, dan kekuatan staf sekolah, siswa, dan masyarakat. Yang keenam, budaya meningkatkan fokus perilaku dan perhatian sehari-hari pada apa yang penting dan dihargai. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen. Ini ada 10, yaitu yang pertama, berfokus pada visi dan misi dan tujuan sekolah. Artinya, perkembangan budaya sekolah harus senantiasa sejalan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Tujuan sekolah, fungsi, visi, dan misi dan tujuan sekolah adalah mengarah perkembangan budaya sekolah. Visi tentang keunggulan mutu misalnya harus disertai dengan program-program yang nyata mengenai penciptaan budaya sekolah. Yang kedua, penciptaan komunikasi formal dan informal. Nah, yang ini, komunikasi merupakan dasar bagi organisasi dalam sekolah, termasuk dalam menyampaikan pesan-pesan pentingnya budaya sekolah. Sedangkan komunikasi informal sama pentingnya dengan komunikasi formal. Dengan demikian, kedua jalur komunikasi tersebut perlu digunakan dalam penyampaian pesan secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu inovatif dan bersedia mengambil risiko. Artinya, salah satu dimensi budaya organisasi adalah inovasi dan kesediaan mengambil risiko. Setiap perubahan budaya sekolah menyebabkan adanya risiko yang harus diterima. Ketakutan akan resiko menyebabkan kurang beraninya seorang pemimpin mengambil sikap dan keputusan dalam waktu yang cepat.
Yang keempat yaitu memiliki strategi yang jelas. Artinya, mengembangkan budaya sekolah perlu ditopang oleh strategi dan program. Strategi mencangkup cara-cara ditempuh, sedangkan program menyangkut kegiatan operasional yang perlu dilakukan. Strategi dan program merupakan dua hal yang selalu berkaitan. Yang kelima yaitu berorientasi kinerja. Pengembangan budaya sekolah perlu diarah pada sasaran yang mungkin dapat diukur. Sasaran yang dapat diukur akan mempermudah pengukuran mencapai kinerja dari suatu sekolah. Yang keenam adalah sistem evaluasi yang jelas. Artinya, untuk mengetahui kinerja perkembangan budaya sekolah perlu dilakukan evaluasi secara rutin dan bertahap. Yang pertama, jangka pendek, sedang, dan jangka panjang. Karena itu perlu dikembangkan sistem evaluasi terutama dalam hal kapan evaluasi dilakukan, siapa yang melakukan, dan mekanisme tindak lanjut yang harus dilakukan. Yang ketujuh yaitu memiliki komitmen yang kuat. Artinya, komitmen dari pemimpin dan warga sekolah sangat menentukan implementasi program-program pengembangan budaya sekolah. Banyak bukti menunjukkan bahwa komitmen yang lemah, terutama dari pemimpin, menyebabkan program-program tidak terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu yang ke-8. Yang ke-8, keputusan. Nah, keputusan ini berdasarkan konsensus ciri budaya organisasi yang positif adalah pengambilan keputusan berparsitif dengan berjuang pada pengambilan keputusan secara konsensus. Meskipun hal itu tergantung pada pengambilan keputusan, namun pada umumnya konsensus dapat meningkatkan komitmen anggota organisasi dalam melaksanakan keputusan tersebut. Nah, yang ke-9 yaitu sistem imbalan yang jelas. Sistem imbalan yang jelas artinya pengambilan budaya sekolah hendaknya disertai dengan sistem imbalan meskipun tidak selalu dalam bentuk barang atau uang. Bentuk lain adalah penghargaan atau credit point terutama bagi siswa yang menunjukkan perilaku positif dan sejalan dengan pengembangan budaya sekolah. Yang terakhir yaitu evaluasi diri. Evaluasi diri ini merupakan salah satu alat untuk mengetahui masalah-masalah dihadapi sekolah. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan curah, pendapat atau menggunakan segala penilaian diri. Kepala sekolah dapat mengembangkan metode penilaian diri dengan berguna bagi mengembangkan budaya sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darul Iman dari kelas 6B reguler. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Berta Tebay. Di sini ada asas-asas pengembangan. Asas-asas pengembangan di sini ada 9. Satu yaitu hormat. Jadi kita harus hormat kepada orang lebih tua dan atau pangkatnya yang lebih tinggi daripada kita. 2, kegembiraan. Jadi dalam melakukan sesuatu itu harus senang agar tidak merasa beban. 3, keinginan. Dalam melakukan sesuatu itu harus ada rasa ingin melakukan agar tidak dalam keadaan terpaksa. Dan keempat, kemampuan untuk melakukan segala sesuatu agar sesuatu itu menjadi lancar. Dan kelima, kerjasama tim. Dalam melakukan segala sesuatu itu harus
harus kerjasama agar kegiatan itu akan mudah dan lancar. Yang keenam, jujur. Dalam segala hal jujur itu sangat penting, karena kalau tidak jujur kepercayaan tidak bisa dibangun. 7, disiplin. Dalam melakukan hal juga harus disiplin, karena kalau tidak disiplin mungkin saja yang kita lakukan itu tidak akan tercapai, ataupun kalau tidak tercapai bakal jelek hasilnya. 8, empati. Rasa kita terhadap orang lain itu menyatu gitu. Kita tahu kawan kita sedang ada masalah atau apa gitu. Yang ke-9, pengetahuan dan kesopanan. Jadi dalam sini itu kesopanan sangat penting juga, karena biarpun kita udah pintar, tapi kalau kita tidak sopan sama yang udah lebih tua itu tidak baik. Lanjut, manfaat pengembangan. Di sini menurut Shatap, budaya sekolah bermanfaat sebagai satu, identitas yang merupakan ciri atau karakter organisasi. 2, pengikat pemersatu seperti bahasa Sunda yang bergaul dengan orang Sunda. Terus yang ketiga, soch, misalnya inspirasi. Yang keempat, sumber penggerak dan pola perilaku. Terus yang kelima, kemampuan meningkatkan nilai tambah. Terus yang keenam, pengganti formalisasi seperti olahraga rutin Jumat yang tidak dipaksa. 7, mekanisme adaptasi terhadap perubahan seperti adanya rumah susun. Ya, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Darul Iman mohon undur diri. Terima kasih.